Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asolan nasa syu'ba wa qabaila li'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yushib minhu. Al-hadits. Di sini alhamdulillah, mari kita ucapkan alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah. Dan mari kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya solawat, keagungannya solawat, dahsyatnya solawat. Seandainya kita berkumpul di suatu tempat dimanapun itu, ya tentu di tempat-tempat yang layak. Namanya berkumpul itu ya 2 orang, 3 orang berkumpul namanya. Di dalam perkumpulan itu kita tidak membaca sholawat. Misalkan itu sama saja diumpamakan kita keluar dari tempat itu adalah kita seperti keluar dari tempat bangkai. Kok bisa begitu? Saking perlunya, pentingnya kita membaca sholawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayo kita perbanyak baca sholawat terhadap Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama salafus sholih mengatakan, tandanya kita cinta kepada Nabi, tandanya kita mahabbah sayang kepada Nabi, itu adalah membaca sholawat. Sholawat itu pun kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kalau kita mengaku mahabbah, mengaku sayang kepada Nabi, maka membaca sholawat dalam sehari jangan kurang dari 313. Kalau kita mengaku 1000 kali sehari kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi bacaan sholawat kita kurang daripada 313, maka bohong pengakuan kita itu. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Artinya perbanyak kita membaca sholawat dalam satu hari minimal 313. Ya, utamanya kita lebih. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila kita mencintai, warid, dawam, rutin membaca sholawat tiap hari, insya Allah derajat kita ditinggikan oleh Allah, rezeki kita dibukakan, dibesarkan, dibanyakan oleh Allah, dan mara bahaya pun dijauhkan oleh Allah. Dan keinginan kita semua apapun yang kita inginkan maka diwujudkan oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sekarang mari kita baca hadis.
yang sudah tidak Al-Fakir bacakan sebenarnya. May yuridillahu bi khairan yushib minhu. Kalau Allah menghendaki kepada siapapun keberuntungan, kelebihan, kesempurnaan, keistimewaan, maka Allah mengujinya. Allah memberi cobaan. Jadi makanya kalau kita diberi cobaan oleh Allah, kita diuji oleh Allah dengan apapun itu ujian, kurangnya makanan, kurangnya harta, sulitnya kehidupan, usahanya rugi terus dan sebagainya, maka itu adalah suatu tanda bahwa kita akan naik derajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sering Al-Fakir menemukan, sering Al-Fakir menyaksikan orang-orang yang seperti begini. Sering lah. Ada Al-Fakir ya di daerah Banten tuh. Masih saudara ya Al-Fakir. Dia dari mulai waktu di dalam pesantren, waktunya maksudnya ya maaf. Waktu dia di pesantren diberi oleh Allah ujian cobaan yang menurut Al-Fakir dan kita semua pasti berat. Kenapa berat? Tidak kunjung sembuh daripada sakit. Sakit tiap hari. Badan juga udah enggak karuan. Udah muka, udah bengkak tembem. Badan juga sama. Ya semua, kaki, badan, muka udah enggak karuan. Jadi bengkak. Ya tentu nggak gairah, mau gairah gimana ya orang sakit menahun, di obat nggak sembuh, di apapun nggak sembuh. Luar biasa cobaan. Allah mencintai, Allah menghendaki mau memberi keuntungan dan derajat yang tinggi. Terus dia mungkin berapa tahun lah, mungkin ada 5 tahun 6 tahun kali ya, karena setiap Al-Fakir pulang ke Banten dia ya masih seperti itu. Tapi sekarang bagaimana? Penyakitnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sekarang sehat, berwibawa, menjadi orang besar. Alhamdulillah. Itulah makanya kalau kita diberi ujian, diberi cobaan oleh Allah, awas, barangkali itu Allah cinta kepada kita. Barangkali Allah mau memberikan keutamaan, memberikan keberuntungan, memberikan pangkat, derajat, harta kepada kita yang diridhoi olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Artinya apa? Artinya cobaan ujian dari Allah, hati-hati. Itu bisa jadi kita akan menjadi orang yang sukses. Hadis. Artinya apa? Ya artinya dengan ujian ini terimalah oleh kita dengan senang hati. Kenapa? Karena seperti itu. Hadis menyatakan Allah apabila mau memberi keuntungan, Allah apabila mau memberi keutamaan, memberi ketinggian, Allah memberinya ujian dan cobaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi artinya apa? Sekali lagi kita tetap hidup semangat, kita hidup tetap percaya diri. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan ini mau baru diberi apa? Kurang uang udah muring-muring. Baru dikasih sakit pinggang aja udah muring-muring. Baru kekurangan makanan aja udah nyangcam ya. Siapa saja diomelin. Marah-marah.
yang gak jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seandainya Allah mau memberikan keberuntungan, nggak jadi kalau kita tidak menerimanya, kalau kita uring-uringan, kalau kita tidak sadar bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Al-Fakir mau menjajakan ya satu amalan, satu aurat, yaitu adalah ilmu pengasihan. Jadi apabila kita punya penglihatan, ya maksudnya punya ini apa? Punya incaran maksudnya ya. Kita punya incaran, wah ini ada perempuan nih, sedang nih buat aku misalkan. Wah, ya namanya orang lagi kasmaran ya. Wah, kayaknya yang cantik sedunia cuma dia gitu kan. Waduh, kita bayangin terus, aduh, itu pantatnya begitu indah, itu jidatnya begitu menarik, wah segala macam kita bayangin terus tiap malam ya. Terus perempuan yang kita bayangin justru nggak inget-inget, atau perempuan membayangi pemuda ya, atau mungkin laki-laki, wah gagah perkasa, berwibawa, badan tegap, aduh aku sangat mencintainya. Tapi laki-lakinya nggak inget-inget, nggak ngimpi-ngimpi gitu. Tuh. Cobalah ini amalkan, insya Allah. Kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah siapapun, perempuan ataupun laki-laki ya, yang kita inginkan, insya Allah akan jatuh cinta kepada kita. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang menemukan video Al-Fakir ini, tafadhol amalkan. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, semoga siapapun yang mengamalkan amalan-amalan yang diijazahkan oleh Al-Fakir, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada yang dipintanya. Maksudnya seperti apa? Seperti gini, kita mengamalkan satu amalan, keinginan kita ya cuma ingin perempuan yang kita inginkan jatuh cinta kepada kita, atau laki-laki yang kita inginkan jatuh cinta kepada kita. Kita kan cuma itu mintanya. Tapi ternyata oleh Allah diberi lebih. Apa? Bukan laki-laki, bukan perempuan saja, justru bos kita, masyarakat kita pada sayang, pada cinta kepada kita ya, pada menghormat, pada memuliakan, pada memberi kepada kita. Kan itu permintaan kita sederhana, tapi diberi oleh Allah luar biasa. Ada yang begitu banyak ya. Kadang-kadang kita wah misalkan minta mah cuma kita saya ingin jadi kepala desa misalkan, tapi malah dus jadi camat. Kita menginginkan jadi camat, dus jadi bupati, dan seterusnya. Bisa begitu? Bisa. Syaratnya apa? Ya syaratnya kita selalu meminta, selalu berprasangka baik kepada Allah, dan jangan sampai kita bosan untuk berdoa kepada Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wiridannya, amalannya, kaifiatnya, segala macamnya lihat saja di kolom deskripsi. Al-Fakir tulis di kolom deskripsi. Dan apabila ada yang kurang jelas atau ingin lebih jelas, silakan hubungi Al-Fakir. Insya Allah Al-Fakir akan jelaskan sejelas-jelasnya. Kenapa seperti itu? Karena Al-Fakir tidak ditulis di kaca dan tidak dibacakan. Ini adalah untuk mempersingkat video saja. Dan kalau ditulis di kolom deskripsi terus ada yang kurang mengerti, misalkan menghubungi kepada Al-Fakir, justru itu adalah kita ijazah yang lebih khas, jadi lebih sempurna. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa sampaikan, yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga mengedukasi kita semua, dan semoga menjadi ibadah kepada kita semua,
karena ini adalah zikrullah. Dan semoga ini pun bermanfaat kepada Al-Fakir khususnya, dan sekali lagi bermanfaat bagi umat manusia semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah inayah kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kejayaan kepada kita semua, termasuk NKRI harga mati. Semoga Allah selalu menjaga keutuhan, ketegakan, keperkasaan negeri ini, dan semoga diselamatkan negeri ini daripada perongrong yang kurang mencintai terhadap NKRI ini. Mohon maaf atas salah, hilap dan keliru, karena manusia tidak lepas daripada kesalahan dan kekeliruan. Sekali lagi, Al-Fakir mohon dimaafkan. Kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang tergores oleh kata-kata Al-Fakir mohon maaf. Sekali lagi, Al-Fakir tidak berniat ke situ, tapi ini adalah hanya daripada mungkin kekurang piawaian Al-Fakir di dalam menyusun untayan kata-kata. Oleh karena itu, sekali lagi, mohon maaf. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.